Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih waktu dan kesempatan yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami boleh ada dan berkumpul di sini ya Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau dan bersekutu dengan sesama kami. Bicara ya Tuhan, sebab kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari Khotbah pasal 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Oke, sebelumnya saya bertanya, siapa yang pertama sekali? Siapa kata 2023 di sini? Oke, baik. Nah, turun tangannya. Ini yang kanan kirinya pada yang sudah kenal. Ya. Amang kira tidak akan asik kalau yang kanan kirinya dikenal. Enaknya adalah mari kita saling berpindah satu dengan lain. Coba lihat siapa temannya yang belum dikenal sambil kita baru saling mengenal. Ayo. Ayo cepat. Sudah salam kanan kirinya. Oke. Sudah jelas Stefan? Berapa katanya dia? Berapa dia katanya? Bertoping. Toping juga? Ada satu merek ya. Baik. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, mau katakan selamat datang ya. Nanti setelah kita selesai ibadah, ada baiknya dari pengurus juga menyambut dengan welcome gitu ya. Karena ini sih dengan sini. Oke, sih ya. Menyambut dengan kita berada bersama di tengah-tengah pihak kita pada saat ini. Nah, baik. Firman Tuhan buat kita dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dengan topik ragu di dalam keberimanan, bolehkah? Itu dia. Kita akan baca secara sponsorial. Saya sudah buat di situ. Bagi yang ada kitabnya boleh buka kitabnya ya. Kita akan baca secara sponsorial. Kita mulai. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya kembali keluar dari rumah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umat-Ku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Asyur. Aku akan mengadakan kota ini oleh nama aku dan oleh nama Daud hamba-Ku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arang, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah dia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi raja bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab,
Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Dia berkata, itu berkata dengan bayang-bayang itu untuk menanjak 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Kalau berseru Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Baik. Siapa kita yang pernah ragu dengan Tuhan di dalam doanya atau dalam pergumulannya? Siapa kita yang pernah merasa ragu? Ada yang pernah merasa ragu? 1, 2, tapi belum berani seperti ini. Ada yang masih seperti ini. Ada yang pernah ragu dalam doanya? Tidak pernah ya? Wah, ini luar biasa kalau yakin? Ada yang pernah ragu? 1, 2, 3, 4, akhirnya semakin bertambah banyak. Oke, pada saat kapan kira-kira kita mengalami keraguan? Ivan Andre, pada saat kapan kalau dari? Pada saat ujian, Ivan Andre, pada saat ujian, apa kalau dari? Saat belum mengenal Tuhan. Next, ada yang lain lagi? Pada saat ujian, saat belum mengenal. Pada saat kapan? Baik. Hah? Bisa berdampak juga ya. Bisa berdampak juga. Nah, itu sebuah kejujuran kan itu. Oke. Pada saat putus dengan pacarnya, jadi agak gimana gitu kan. Pada saat kapan lagi kira-kira? Saat harapannya nggak sesuai. Saat harapannya tidak sesuai. Mungkin untuk yang apa ya? Apa namanya? Yang baru masuk di sini. Siapa yang membuat ini menjadi nomor yang prioritas atau pilihan pertama yang di kuliah di sini? Pilihan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, ada yang ragu-ragu? Hah? Pilihan pertama. Oke, turun tangannya. Siapa yang buat ini pilihan kedua? Tempat pasangan, tempat kuliahnya yang sekarang. Yang kuliah yang sekarang, pilihan kedua. Pilihan terakhir. Pilihan keberapa itu pilihan terakhir? Sekian. Banyak. Oke. Nah, tetapi setelah masuk, apa yang kamu katakan dalam doa kamu? Hah? Bersyukur. Hah? Puji Tuhan. Apa lagi tadi? Oke. Semoga bisa bertahan ya. Semoga bisa bertahan dan kemudian kita boleh menjalaninya. Nah, tentu dari sekian banyak dari pilihan kita tadi bisa muncul keraguan-keraguan dalam kehidupan kita. Mana kira-kira pilihan yang terbaik? Kadangkala apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak seperti apa yang menjadi harapan kita, sehingga kadangkala bisa membuat kita menjadi kecewa, ya kan? Dan kemudian kita mulai mencoba meragukan Tuhan. Jadi apa yang menjadi harapan kita, kerinduan kita, keinginan kita, itu tidak seperti apa yang menjadi harapan kita. Next. Tapi yang paling sering, nah tadi sudah disebutkan, ada pergumulan, ada tantangan yang berat yang membuat kita bisa menjadi ragu akan kuasa Tuhan. Yang pertama, mungkin dengan hubungan dengan sakit penyakit. Orang yang bergumul dengan sakit pasti akan bagaimana Tuhan seperti itu kan, mempertanyakannya.
Sedangkan sakit satu hari aja sudah gimana? Ada yang pernah minta sakit? Saya yakin tidak. Ya kan? Semuanya menginginkan sehat. Semuanya menginginkan dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang prima. Lihatlah kalau kita bertemu kadangkala ketika orang amat konseling kemudian berkunjung, bagaimana keluarga yang mengalami sakit penyakit bertahun-tahun harus berjuang, bagaimana mereka berjuang di tengah kondisi seperti ini. Tapi apakah putus harapan? Ternyata tidak. Meski kadangkala mereka muncul keraguan-raguan, meragukan kuasa Tuhan. Apakah orang tua kita, orang yang lain seperti keluarga dan sebagainya. Bisa juga muncul keraguan ketika kita dalam sekolah, dalam studi kita. Sulitnya harus berhadapan dengan dosen pembimbing kan. Apalagi dengan ketika tugas akhir kan, atau skripsi, atau mungkin ketika bertemu dengan dosen killer kan seperti itu. Kalau yang baru-baru kan masih belum kan. Bagi yang sudah lama, jangan ditakut-takuti ya. Dengan menyebutkan hati-hati dengan yang namanya bapak ini, hati-hati dengan ibu ini. Tapi justru yang perlu adalah kasih semangat. Memang kalau itu berhasil harus berjuang. Ya. Kalau ingin berhasil harus berusaha seperti itu. Ketika berhadapan dengan dosen seperti ini, ketika berhadapan seperti ini, ingatlah bahwa itu semakin menguatkan kita untuk semakin berusaha. Ketika semakin susah, maka akan menolong kita akan semakin lebih, dan sebagainya. Atau mungkin bisa saja seperti disebutkan tadi, nah ini tadi ya, itu tadi Pak ya, ketika putus pacar tadi, saya sebenarnya menyebutkan tadi, ya kan? Erik, kenapa jadi dia? Oke, ketika kita putus pacar, atau ketika kita mengalami kesulitan dengan tim kita dalam pelayanan, kadang-kala bisa membuat kita menjadi kesal. Bisa? Betul? Kita ingin mau berlaku cepat, tepat, bergerak cepat dan sebagainya, tapi ada yang masih selalu aja. Apa yang mau dikejar? Apa yang mau dicari? Apa yang mau diupayakan? Kita kadang-kadang sudah maunya seperti ini, habis itu seperti ini, habis itu seperti ini, habis itu seperti ini. Itu harapan kita. Tapi ada yang penting saya sudah diangkat, saya menjadi bagian ini, mau bekerja, mau melayani dengan baik atau tidak, itu tidak menjadi persoalan. Itu menjadi sebuah tantangan bagi kita. Kemudian kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sesungguhnya sudah berupaya, sudah berusaha. Tapi ternyata teman-teman yang ada di belakang saya tidak bisa bekerja, tidak bisa menjadi satu tim yang baik di dalam pelayanan yang dilakukan. Tadi ada baru bertemu kami, dia menjadi ketua retreat, sudah berbicara kepada anak, disampaikan bahwa sulit sekali untuk mengajak teman-teman bergerak. Begitu cerita. Nah, saya cukup dulu, padahal bicara mereka bulan 11 tadi ya, bulan 11. Begitu cerita. Bulan 11 rencana. Berapa yang mau dicapai? 40 juta dan 50 juta biayanya. Sudah berapa yang terkumpul? 350.000. Saya mendengar itu memang cukup terkejut juga gitu. Tapi bukan berarti kita menjadi apatis, menyerah. Ada bilang sulit sekali menggerakkan. Ketika yang satu mau dia seperti ini, ketika yang satu ayo bagi juga seperti ini. Ternyata sulit sekali. Dan kadang-kala kita mau mengatakan, kita mau protes kepada Tuhan. Tuhan, sesungguhnya saya mau berjuang, saya mau berusaha, saya mau melayani dengan baik. Tetapi orang-orang yang di sekitar saya sepertinya tidak mendukung. Pengalaman siapa seperti itu? Dalam Alkitab. Pengalaman siapa dalam memimpin bangsa Israel? Musa. Bagaimana dia sangat besar. Bagaimana dia sangat marah. Ya kan? Mana di guru sekolah minggu lainnya, karena guru sekolah minggu kan begitu. Tapi untungnya tidak seperti itu. Guru sekolah minggu yang ada di Solo. Amin. Amin. Cuma kami yang jawab, Joy. Yang lain nggak seolah nggak ikhlas yang lainnya.
kita sudah berupaya mengarahkan, ayo dan sebagainya, tetapi ternyata diam saja, vakum saja. Salahnya saya terkenal seperti ini. Saya berharap tidak ada yang seperti itu di sini, ya. Tapi menjadi orang-orang muda yang kreatif, muda yang boleh memberikan artinya pikirannya. Oke, bagi yang muda-muda tadi, yang angkatan 2023 yang ada talentanya, kemarin sudah ada jawabnya, sudah ada 2 ya. Oh, sudah ada 2 yang gabung, yang ikut renungan harian, kemudian satu lagi si siapa lagi? Marvel tadi, Sinaga. Oke, ada yang lain sini yang tahu dari musik? Keyboard? Ayo, akan baru lagi. Kalau Stefan jangan diragukan. Dia sebelum menyentuh juga sudah langsung bunyi dia. Kenapa bisa? Masih mau seperti itu. Sudah langsung menentukan. Bagian apa? Oke, saya kan udah gini. Asal dia tuh biar jadi. Nah, belajar juga. Oke, ada yang lain? Ya, ada yang lain? Gitar atau apa? Ada? Siapa? Bagian apa? Hah? Viola. Oke. Siapa nama kamu? Kamu apa? Kamu yang sudah putar? Oke, nanti bisa langsung ngabung ke ya. Bagian musiknya nanti. Ya. Baru siapa lagi? Ada lagi? Oke, nanti bisa kita hubungkan. Siapa lagi? Yang lama ada pula lagi. Oke, nah mari kita lihat pergumulan dan tantangan yang berat kadang-kala membuat kita menjadi ragu tentang kekuasaan Tuhan untuk melakukan intervensi, melakukan campur tangan dalam kehidupan kita. Ternyata kita bisa melihat dalam pengalaman Hizkia seperti apa yang terjadi dalam sini. Ternyata saudara-saudara, kita tidak sendiri. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya juga yang pernah meragukan tentang kekuasaan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama kita bisa melihat ada Abraham. Ketika Tuhan mengatakan, aku akan memberikan keturunan kepada kamu. Bagaimana mungkin? Sudah 75 tahun ini katanya kan? Dijanjikan seperti itu. Sampai dengan bagaimana mungkin? Istri itu sudah tidak seperti ini lagi. Dia sudah seperti ini. Dia melakukan kekuasaan daripada Tuhan. Ada juga seorang tokoh bernama Gideon, seorang hakim. Dia dipercaya Tuhan untuk memimpin. Dia mengatakan, bagaimana mungkin saya adalah kelompok yang terkecil dari kelompok yang lainnya. Bagaimana mungkin bisa memimpin kelompok yang lainnya yang paling jumlahnya paling minim, paling sedikit? Bagaimana mungkin Tuhan bisa memakai saya? Baru kemudian di dalamnya ada Yohanes Pembaptis. Dia yang membaptis Yesus. Tapi di tengah-tengah situasi kondisi seperti itu ketika dia di penjara, kemudian murid datang kepada dia dan berkata, apakah ada yang lain selain daripada dia menjadi Mesias? Ada keraguan di dalamnya. Kemudian terakhir juga adalah ada Simon Petrus. Ketika dia ingin senang berjalan-jalan di atas air, bagaimana rasanya enaknya berjalan di atas danau, dia kirain karena melihat Yesus kemudian berkata, Guru suruhlah aku ke situ. Dia mau datang ke situ, tapi dia dengan penuh keraguan-raguan, bukan dengan penuh iman, bukan dengan penuh keyakinan, sehingga dia hampir tenggelam dan dia berkata, Guru, tolong aku, katanya. Ketika dia hampir saja tenggelam. Nah, itu yang bisa kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita, ternyata kita tidak sendiri. Next. Tetapi jangan jadikan alasan keraguan-raguan iman daripada tokoh-tokoh Alkitab yang ada dalam Alkitab itu membenarkan juga keraguan kita dengan mengatakan sedangkan Simon Petrus saja yang sudah 3,5 tahun bersama dengan Yesus kesana kemari dalam melayani dan sebagainya bisa ragu-ragu, bisa takut, bisa khawatir, apalagi kami seperti itu. Jangan jadikan itu menjadi sebuah pembenaran bagi kita, kemudian kita mengatakan, wah kalau begitu tidak perlu
dengan yakin secara sepenuhnya. Kemudian kita mengatakan kalau seperti Abraham saja dia ragu-ragu seperti itu, jangan memakai menjadikan itu menjadi apologet bagi kita, menjadi pembelaan bagi kita dengan mengatakan seperti ini, kemudian kita membenarkan atas kekurangan kita atau keraguan kita atau ketidakpercayaan kita. Mari teladanilah yang positif dari tokoh-tokoh tersebut. Jangan yang negatif, jangan yang kurangnya, tapi justru teladanilah yang positif, yang baik di dalamnya melalui tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.